Aduh, kurang semangat kayaknya. Coba kita ulang lagi. Yang sebelah kanan boleh shalom saudara-saudara. Shalom. Wah, semangat. Kita tes sebelah kiri, jangan mau kalah. Shalom saudara-saudara. Shalom. Oke, Kak Indah terdengar merdu sekali. Nah, sekarang bersama-sama. 1, 2, 3, shalom saudara-saudara. Shalom. Dalam Tuhan kita bersemangat ya, amin. Pak Astor, ya itu ada lagunya, tapi sekarang kita dalam Tuhan bersemangat. Satu minggu ini banyak yang mengalami cobaan, ada yang mengalami kesulitan, atau semuanya aman-aman aja? Ada yang aman-aman aja? Aman, wah enak sekali. El aman? Aman, dalam Tuhan aman ya, walaupun banyak tantangan saudara-saudara. Oke, ini kan akhir minggu nih, dan akhir bulan juga. Kita sedikit ngerekap dari awal. Dari awal ini kita temanya masih tentang kuasa ya saudara-saudara. Jadi kita percaya bahwa setiap kita dari sini sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Jadi setiap ada yang kita di sini, tidak ada lagi yang bisa bilang aku gak bisa apa-apa, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan kuasa. Lalu tujuan dari kuasa itu apa? Kenapa Tuhan memberikan kita kuasa, saudara-saudara? Supaya saya bisa berkemenangan, supaya saya bisa lulus kuliah dengan cum laude, supaya saya bisa menjadi bisnismen paling sukses. Iya, Tuhan akan memberikan itu kepada kita sesuai dengan porsinya Tuhan. Tapi ada lebih daripada itu yang Tuhan nyatakan kepada kita. Untuk apa kuasa diberikan? Coba musuh tunduk. Untuk mengusir? Untuk membuat tunduk? Coba musuh tunduk nama Yesus. Iya, untuk semua musuh tunduk kepada nama Yesus. Betul, terima kasih Pak Yohanes. Kita buka ayatnya dulu ya saudara-saudara, di Lukas 10 ayat 19. Bisa kan? Kalau gitu kita sama-sama buka ayat kita masing-masing. Kalau sudah dapat boleh katakan, saya bersemangat. Oh, ternyata yang bersemangat baru sedikit, berarti belum dapat ya saudara-saudara. Kita tunggu, gak apa-apa. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Oke, apakah sudah ketemu? Apakah sudah banyak yang bersemangat? Amin. Oke, kalau gitu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya ulangi, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Mari dikatakan ada dua nih. Yang pertama adalah kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kedua, kuasa untuk menahan musuh. Dua kata kuasa ini ternyata memiliki arti yang berbeda, saudara-saudara. Pada kuasa kata pertama yang digunakan, yang dikatakan untuk menginjak ular dan kalajengking, artinya dari bahasa asli itu adalah kuasa, hak, otoritas, kemampuan. Kuasa, hak, otoritas, dan kemampuan. Dikatakan untuk apa? Untuk melawan si ular. Ular itu identik dengan si iblis ya saudara-saudara ya. Dan yang kedua adalah untuk melawan si kalajengking. Kalajengking itu identik dengan sengatnya ya, yang bisa mematikan saudara-saudara. Kita buka sebentar di 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15
ayat 6. 15. 1 Korintus 15 ayat 6. Sebentar ya saudara-saudara, kita tunggu multimedianya adik kita. Semangat Ben, gak apa-apa. 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi di sini dikatakan adalah kuasa, hak, otoritas, kemampuan untuk melawan si ular dan kalajengking. Nah, kalajengking kan diganti dengan sengatnya ya. Kan diganti dengan sengatnya. Sengat itu sengat dosa. Sengat maut itu adalah dosa. Kalajengking bisa mematikan kita. Kita percaya kalau Tuhan pakai suatu kata taruh di Alkitab nggak mungkin untuk kebetulan aja, betul saudara? Nggak mungkin karena iseng aja. Kenapa sih harus dipakai kata kalajengking? Yang sengatnya begitu mematikan. Karena sengat maut, dosa itu bisa begitu mematikan buat kita saudara-saudara. Tapi Tuhan bilang kita diberikan hak, otoritas, kemampuan, kuasa untuk melawan itu. Ada yang menarik, kita diberikan kuasa untuk melawan. Berarti artinya kita perlu melawan. Kalau kita tidak diberikan kuasa untuk melawan, kita gak akan punya kemampuan untuk melawan. Tapi Tuhan memberikan kita kuasa untuk melawan. Yang artinya kita ditugaskan untuk melawan saudara-saudara. Contoh, angkatan perang TNI di Indonesia nih, mereka diperlengkapi, diberikan kuasa untuk bisa mengatur segala macam tindakan ketika ada musuh menyerang. Dikatakan oleh pimpinannya, ya saya memberikan kamu kuasa untuk bisa melawan musuh. Ya berarti TNI disuruh untuk melawan musuh. Dan ketika kita diberikan kuasa untuk melawan, ya artinya kita juga diberikan tugas untuk melawan mereka saudara-saudara. Ketika kita melawan berarti kita sedang diserang. Buat apa kita melawan sesuatu yang tidak menyerang kita? Untuk apa kita melawan sesuatu yang baik-baik aja buat kita? Nggak mungkin kan ada orang mau memberikan sesuatu yang membaikkan bagi kita, baik bagi diri kita lawan. Nggak mungkin, misalkan saya, orang tua saya memberikan saya obat karena lagi sakit nih, saya lawan. Ya kan saya ya yang salah berarti. Secara manusia kita enggak seperti itu. Tapi ketika ada yang membahayakan kita, ketika ada yang tidak sesuai, yang bisa membuat kita celaka, kita melawan itu. Contoh, ada orang jahat mau mencuri HP kita, mencuri dompet kita. Kita lawan tidak? Lawan. Dan Tuhan memberikan kita kuasa untuk melawan, bukan untuk tidak melawan. Tapi kita untuk melawan. Melawan si ular, iblis, dan juga melawan sengat maut itu sendiri, yaitu dosa. Dan berikutnya dibilang menahan. Kata kuasa yang berikutnya itu adalah kuasa, mujizat, kesanggupan untuk menahan kekuatan musuh. Ya ini kalau yang suka nonton film perang atau yang suka membaca pasti sudah sangat familiar ya dengan kata-kata ini. Ya dalam perang pasti ada kata menahan dan juga ada kata menyerang. Bertahan dan menyerang. Gak mungkin dalam perang kita selalu menyerang. Nggak mungkin juga dalam perang kita selalu bertahan. Kalau selalu bertahan kita kapan menangnya? Kalau selalu menyerang, ya nggak bisa, kita habisan tenaga. Pasti akan selalu ada dua kata itu.
Dan ternyata memang Allah kita luar biasa sih. Allah kita sudah tahu ini dan bahkan sudah menyiapkan semua ini. Bukan hanya kuasa untuk menyerang, tapi ketika kita diserang, kuasa untuk bertahan dari serangan musuh tersebut, saudara-saudara. Apakah ada yang hidupnya di sini semua aman-aman saja, tidak dalam peperangan? Tidak ada, saudara-saudara ya. Kalau ada, kita harus koreksi diri masing-masing. Kita coba cross check diri masing-masing. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita di dunia ini aman-aman aja, datar, daging kita masih enak-enak aja rasanya di dunia ini, wah, patut dipertanyakan, saudara-saudara. Jangan-jangan kita sudah ke bawah arus dunia. Jadi tidak ada lagi peperangan dalam hidup kita. Padahal selama kita hidup, kita harus terus mengikis daging kita, yang merupakan peperangan bagi diri kita sendiri. Karena iblis dunia ini pasti akan mau membawa kita, menyeret kita ikuti alurnya dunia. Tapi sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan berikan kita kuasa ya saudara-saudara, untuk bisa melawan si iblis, untuk bisa mengalahkan sengat dari maut itu sendiri, dosa, dan juga menahan kekuatan dari si musuh. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat kunci kita kan tadi Lukas 10 ayat 19. Di ayat sebelumnya itu dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Di sini dikatakan perihal, diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota dan juga memberitakan kabar baik. Lalu di sana tetap saat kita pergi memberitakan kabar baik, pasti ada dua respon saudara-saudara. Yang pertama, kita bisa diterima. Dan yang kedua, kita bisa ditolak. Selain diterima, ya ditolak. Di sana Tuhan katakan kepada murid-muridnya di ayat 9, kalau nanti saat murid-muridnya datang ke suatu kota dan mereka diterima, Tuhan bilang nih ke murid-muridnya, nanti kamu sembuhkan orang sakit di sana dan beritakan kabar baik, beritakan Injil. Kita baca dah. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tuhan katakan ini kepada murid-muridnya, nanti katakanlah ini kepada mereka dan lakukanlah ini kalau memang kamu diterima di sana. Kasus kedua, kalau kita nggak diterima gimana? Kalau kita nggak diterima, ya udah pergi aja, nggak usah ngapa-ngapain. Seperti itu kok saudara? Ternyata Tuhan kita Tuhan yang luar biasa baik saudara. Kalau mungkin menurut ukuran manusia, kita nggak diterima, ya udah ngapain saya capek-capek, orang mereka aja nggak terima saya, mereka nggak terima kita. Tapi Tuhan mau walaupun kita tidak diterima, kita tetap mengatakan, kita tetap menyiarkan kabar baik tersebut. Dikatakan, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Wow, ini hal yang agak berbeda dari prinsip manusia, saudara-saudara. Pada umumnya manusia hanya mau melakukan suatu usaha kepada orang-orang, kepada pihak yang juga mau memberikan usaha atau setidaknya menerima usaha tersebut. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita, walaupun kita tidak diterima, tetap kabarkanlah berita baik itu kepada mereka. Gak enak buat daging kita, sangat tidak. Tapi ya Tuhan sudah berikan kita kuasa untuk itu. Jadi bukan berarti kita bilang, ya susah banget nih. Susah betul. Tapi apakah bisa? Selama bersama dengan Tuhan pasti bisa saudara. Masalahnya, maukah kita turut kepada Tuhan, menjalankan yang Tuhan mau? Walaupun kelihatannya gak enak. Siapa juga yang mau kalau secara manusia udah gak diterima, tetap harus berbuat baik kepada mereka, kabarkan berita Injil itu kepada mereka. Secara manusia tidak ini saudara-saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, ini yang Tuhan mau. Dan ini adalah tugas yang perlu kita kerjakan
dengan bangga sebenarnya, karena Tuhan percayakan itu dan berikan kuasa untuk itu. Lalu kita coba cek, di sini tuh ada yang menarik saudara-saudara. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya untuk pergi ke kota-kota, ada satu hal yang menarik. Coba kita lihat di ayat 4. Di ayat 4 ini dikatakan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Murid-murid dibilang gak boleh bawa pundi-pundi, gak boleh bawa bekal, gak boleh bawa kasut. Di zaman itu belum ada mobil saudara-saudara kan, kita belum punya motor, belum ada yang lain ya, berjalan kaki perlu kasut. Tapi bahkan dikatakan hal yang esensial pun Tuhan bilang gak usah dibawa. Kalau manusia kita mikir nih, kita contoh dari sini suruh jalan ke Bandung. Di Bandung tapi kita gak boleh bawa uang, gak boleh bawa makanan, gak boleh bawa minuman, gak boleh ngomong sama siapapun. Mau gimana kita nyampe sana gitu saudara-saudara ya. Kesana transport sekarang butuh uang, ongkos. Kalau pakai motor sendiri perlu beli bensin, perlu makan, perlu minum. Gak boleh minta tolong pula. Bingung kan kita kadang-kadang juga ngeliat, gimana sih Tuhan disuruh pergi tapi kok tangannya kosong, gak dikasih bekal apa-apa, bahkan gak diperbolehkan menyiapkan bekal. Dan kita sebagai manusia wajar fokus ke hal-hal tersebut yang kita lihat. Kenapa? Kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih lihat, aduh ini kok gak bisa gini ya, kok ini gak boleh gitu ya. Lalu aku gimana dong untuk bisa melakukan ini, dan ini. Dan di sini kita bisa belajar dari murid-muridnya. Murid-murid itu baru menyadari bahwa ternyata Tuhan sudah mempersiapkan apa yang mereka perlukan, walaupun secara fisik terlihatnya tidak ada. Kita lihat ayatnya di bawah-bawah nih. Bentar saudara-saudara ya. Oke, 17 kata saudara. Coba 17 Ben. Ya, kita baca bersama ya. Lukas 10 ayat 17. 1, 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, mengajar saya takut kepada kami, kami tidak mau. Dan ternyata murid-murid baru sadar waktu mereka kembali. Dengan senang nih, udah berhasil menjalankan tugasnya, senang. Tuhan, ternyata setan-setan juga takut pada namamu. Baru enggak saudara-saudara. Padahal waktu awal-awal dibilang gak boleh bawa ini, gak boleh bawa itu. Kalau waktu itu murid-murid hanya fokus ke situ, mau jalan gak kira-kira mereka? Enggak saudara-saudara. Contoh kita, maukah kita jalan, misalkan pastor memberikan kita tugas, kalian ke Baduy, gak boleh bawa makan, minum, gak boleh bawa uang, gak boleh bawa sendal, gak boleh bawa sepatu, gak boleh ngomong sama orang lain. Mau gak jalan? Saya sih tidak kayaknya saudara. Logika saya, gimana transportnya pastor? Gimana ntar makan, lapar, butuh minum, Baduy panjang karena susah lagi pastor. Logika kita akan ke arah situ. Tapi ketika kita berjalan dengan percaya, berjalan dengan Tuhan, melakukannya, Tuhan sudah siapkan semuanya saudara-saudara. Bahkan yang tidak kita lihat dan belum kita sadari, Tuhan sudah berikan.
Apakah murid-murid ini sadar mereka diberikan kuasa sebelum mereka pergi? Tidak. Mereka sadar ketika mereka sudah kembali. Nah, ini agak di luar prinsip manusia sih ya, memang saudara-saudara. Gimana caranya kita bisa ya udah jalan aja dulu, toh Tuhan yang pimpin? Seringkah kita mendengar itu? Sulit melaksanakannya saudara-saudara? Sulit. Tapi apa yang di luar nalar kita, ya itulah kadang yang Tuhan siapkan. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Tuhan yang ciptain kita. Tuhan yang lebih tahu mana yang sebenarnya kita perlukan saat ini. Sebagai manusia mungkin kita bilang, aku lebih perlu uang Tuhan untuk pergi ke sana. Aku lebih perlu bensin untuk aku bisa berangkat ke sana. Untuk bisa pergi pelayanan itu aku butuh bensin Tuhan. Itu yang di otak-otak manusia, di pikiran kita. Tapi melalui kisah ini kita belajar bahwa walaupun terlihat persediaan fisik kita tidak ada, tidak cukup, tapi Tuhan yang utus kita gak mungkin kasih kita pergi tangan kosong. Sebagai Bapa yang baik aja, manusia tidak mungkin kasih anak-anaknya pergi tangan kosong. Betul Bapak-bapak? Apakah ada yang tega anaknya mau merantau diberikan tangan kosong tanpa bekal sedikit pun? Tidak mungkin. Papa waktu Yesua mau pergi ke sini, Papa persediakan semuanya kan Pak? Betul. Pastor, waktu Hena waktu itu ada rencana mau keluar negeri sekolah, pasti pastor sudah pikirkan semuanya untuk persiapkan? Dikit, setidaknya ada. Bapak di dunia aja seperti itu saudara-saudara. Bagaimana Bapak kita yang di sorga? Ketika Bapak kita di sorga memberikan suatu tugas, apa sih yang kita bisa ambil? Jalan aja dengan hikmat ya, bukan jalannya yang tanpa perhitungan, tanpa persiapan apa-apa yang seperti dilakukan manusia pada umumnya sekarang, atau anak-anak yang gegabah pada zaman ini. Tidak seperti itu. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita pikir-pikir, lebih enak dikasih, ya udah kamu boleh bawa kasur, kamu boleh bawa pundi-pundi, kamu boleh bawa makanan, minuman, dan silakan berbicara kepada orang di sepanjang perjalanan. Tapi tidak diberikan kuasa. Mau yang mana saudara-saudara? Ya kita pasti pilih yang diberikan kuasa ya. Karena toh itu semua punyanya Tuhan. Kuasa saja Tuhan berikan. Masa iya itu semua tidak diberikan oleh Tuhan pada kita? Di sini kan kita melihat tadi bahwa Tuhan itu sedang mengutus murid-muridnya. Ini ada yang relevan saudara-saudara dengan apa yang saat ini ditugaskan juga kepada kita. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya saat itu, bukan hanya berlaku pada murid-muridnya saat itu, tapi juga kepada kita, yaitu adanya di amanat agung saudara-saudara. Kita semua percaya di sini bahwa amanat agung bukan hanya untuk murid-muridnya Tuhan, betul? Tapi amanat agung adalah untuk semua orang percaya, termasuk kita, betul? Ada yang hafal tentang ayat amanat agung selain pastor? Pak Yohanes. Pergilah jadi bangsa murid Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Matius 28 ayat 19-20 inilah amanat agung. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, nah ini bagian yang paling seru saudara. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan kasih kita tugas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi tidak sampai situ, Tuhan menjanjikan kita
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, saya ngebayangin kalau seorang anak dikasih tugas oleh orang tuanya, tugas besar, biasa akan happy setelah kita tahu kita nggak sendiri ngerjainnya. Contoh, misalkan belanja bulanan, Dek, pergi ya ke mall, ini kamu belanja. Belanjanya dikasih list. Udah, kok sampai situ masih, oh ya, oke, aku ada tugas. Terus dibilang, bawa ATM mama ya. Senang kan saudara-saudara sebagai anak-anak? Ada bekal, ada janji. Nah, di sini Tuhan bilang ketika kita diminta untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan, itu gak sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang bilang Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ini lebih dari asuransi apapun ya saudara-saudara ya. Nah, jadi ketika Tuhan berikan tugas kepada murid-muridnya waktu itu, tugas itu juga sama diberikan kepada kita saat ini. Dan seperti Tuhan memberikan kuasa kepada murid-muridnya saat itu, Tuhan juga memberikan kita kuasa saat ini, saudara-saudara. Bukan artinya kita cuma dilepas, silakan kamu pergi memberitakan kabar baik. Nanti kalau pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, yang suka-suka Tuhan. Ya betul sih, semua suka-suka Tuhan. Tapi di sini sudah jelas dikatakan Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Lemes saudara-saudara, apakah berat memang melaksanakan semua ini? Iya betul berat. Tapi apakah bisa? Pasti bisa. Amin. Aminnya cuma 2 orang. Yang lain apakah tidak percaya atau kurang yakin? Coba kita tes. Siapa yang percaya? Michael tidak setuju saudara-saudara. Ya, ini sudah berganti maut. Kita tes. Apakah saudara-saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita kuasa juga? Amin. Amin. Nah, ini kan tadi kayak teori banget ya. Iya, kita tahu Tuhan berikan kita kuasa, oke. Kita tahu Tuhan mau kita untuk bisa menjadikan semua bangsa muridnya, oke. Lalu, kalau dalam skripsi, itu tuh biasa ada 2 tujuan dalam penelitian. Yang pertama, tujuan teoretis. Yang kedua, tujuan praktis. Tujuan teoretisnya sudah tercapai. Ya, kita tahu kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadikan semua bangsa murid sesuai yang Tuhan mau. Lalu, tujuan praktisnya apa? Berarti langkah praktisnya apa, saudara? Hal yang paling mudah, bukan mudah sih, yang paling praktikal yang bisa kita lihat sekarang adalah melakukan perbuatan baik. Seperti apa? Seperti yang Tuhan juga teladankan bagi kita. Kita baca ayatnya deh sama-sama ya. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ya, sekarang kita semangatin Ben. Semangat Ben. Oke, sudah ketemu. Kita baca bersama-sama ya saudara. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah memenuhi dia dengan Roh Kudus dan dengan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan memberikan kita teladan, yaitu berjalan berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang dari yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kita percaya bahwa saat Tuhan memberikan kita kuasa,
dan Tuhan bakal menjanjikan akan menyertai kita sampai akhir zaman, berarti inilah juga langkah yang bisa kita lakukan. Seperti yang Tuhan teladankan kepada kita, kita lakukan. Berjalan berkeliling dan berbuat Baik. baik. Berbuat baik itu apa sih? Berbuat baik apakah ketika orang menyapa kita, kita menyapa balik? Ya benar, itu berbuat baik. Apakah ketika orang traktir kita makan, nanti one day, suatu hari nanti kita traktir mereka balik? Ya, itu berbuat baik, betul. Tapi itu baiknya dari dunia, saudara-saudara. Baiknya dari Tuhan, walaupun orang tersebut belum melakukan kebaikan kepada kita melakukan terlebih dahulu kebaikan kepada orang tersebut. Baiknya aktif, bukan pasif. Dan itulah yang Tuhan mau dari kita. Apakah Tuhan Yesus waktu itu berbuat baik kepada orang-orang ketika orang-orang berbuat baik kepada Tuhan? Tidak. Tapi saat orang-orang di luar sana saat itu tidak berbuat baik kepada Tuhan, Tuhan Yesus tetap berjalan berkeliling dan berbuat baik kepada setiap orang. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini. Contoh praktis, sama tadi, disenyumin orang, disapa orang, yang kita sapa balik, itu di dunia. Lalu bagaimana kalau prinsip real kita dari firman Tuhan? Ketika kita mau disapa oleh orang dengan baik, sapalah terlebih dahulu orang itu dengan baik, saudara. Ketika kita mau mendengar kata-kata yang enak di telinga, yang baik, yang sopan, berbicara dengan sopan terlebih dahulu kepada orang-orang, saudara. Ketika kita mau diperlakukan dengan ramah, dengan baik oleh orang, lakukanlah itu terlebih dahulu, saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki. Susah, betul. Bisa, pasti, asal bersama dengan Tuhan. Kalau teori enak ya, kayak, oh ya, aku pasti bisa, karena Tuhan bersamaku, aku diberikan kuasa. Enak teorinya. Tapi masalahnya adalah perbuatan baik ini selalu berjalan bersamaan, berkorelasi positif, sama-sama nih. Korelasinya 2, negatif positif. Kalau negatif, satu turun, satu naik. Kalau positif, satu naik, ikut naik, ikut turun, ikut turun. Ini adalah berkorelasi positif dengan berkorban. Siapa yang suka berkorban di sini? Tidak ada yang angkat tangan. Manusiawi, betul. Tidak ada yang suka berkorban, saudara, secara manusiawi. Rendah hati. Tapi memang betul, saudara. Ini tuh selalu berjalan beriringan bersamaan, gak bisa lepas. Adakah kita bisa berbuat baik tanpa berkorban? Gak bisa. Ketika kita berbuat baik kepada orang, kita sedang mengesampingkan diri kita nih, egonya kita. Ketika kita mengesampingkan ego kita, itu kita sedang berkorban, saudara. Melawan daging kita ini, itu sedang berkorban, saudara. Contoh praktis. Kita lagi sibuk banget nih, lagi padat banget dengan pekerjaan, lagi ada tugas yang ketunda, ada masalah lagi di PC-nya, di perangkat yang kita gunakan, lagi sebel banget. Lalu ada orang datang tanya sesuatu kepada kita. Saat kita bisa respon dengan baik kepada orang tersebut, itu ada bagian dari diri kita yang harus kita kikis, kita korbankan. Enak gak sih lagi kesal-kesal tiba-tiba harus ya jawab yang baik, jawab yang sopan kepada orang tersebut? Enak? Enggak. Tapi ketika kita melakukan itu, kita sedang berkorban, dan saat itu juga kita sedang berbuat baik. Dan itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Pastor, enak gak pastor kalau misalkan BK lagi cranky? Tiba-tiba ada jemaat dari Riau telepon, pastor saya mau cerita pastor, ini ada kendala. Gimana pastor ketika pastor harus menjawab respon dengan baik? Enak? Ya. Gimana pastor? Ya, tidak enak ya pastor.
pasti ada bagian yang harus pastor korbankan. Harus berdamai dengan cepat supaya bisa respon dengan benar, respon dengan baik. Dan untuk proses kita berdamai dengan diri kita sendiri, deal dengan cepat, dengan sadar sepenuhnya mengalihkan, itu gak pernah mudah dan gak pernah enak. Istilahnya tuh kalau kayak lagi makan kepedesan, disuruh minum air panas, gak enak rasanya kan, kayak kebakar. Tapi hasilnya ya hilang. Ya seperti itu saudara-saudara. Saat kita mau berbuat baik, harus ada kesadaran penuh bahwa kita perlu berkorban. Amin. Amin. Amin satu. Ya, agak berat. Pada termenung semua soalnya. Satu. Apa terlalu sering berkorban kita saudara-saudara? Bingung. Atau bingung? Ya, jadi ketika kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan Tuhan, ya kita lakukan. Karena Tuhan pasti sediakan apa yang mungkin bahkan kita tidak lihat. Yang kita belum enggak, kita butuh. Tuhan sudah kasih kalau kita memang butuh saat itu. Dan langkah praktisnya adalah dengan berbuat baik. Yang harus sadari juga, berbuat baik ini akan berjalan bersamaan dengan berkorban. Dan berbuat baik ini dia tuh punya fungsi ganda, fungsi yang banyak sih sebenarnya. Dikatakan adalah, kan tadi kuasa itu ada dua ya, kuasa untuk menyerang dan kuasa untuk bertahan, kuasa untuk melawan iblis dan juga kalajengking, dan kuasa untuk menahan kuasa musuh. Berarti ada menyerang, ada bertahan. Saat kita berbuat baik, ini tuh udah paket komplit saudara. Kenapa komplit? Saat kita mau melawan iblis, melawan kejahatan, dikatakan oleh Tuhan, kita harus melawan kejahatan dengan kejahatan. Bukan. Dengan kebaikan. Jadi berbuat baik. Apakah Tuhan bilang, kalau kamu ditampar pipi kirimu, tampar balik pipi kirinya? Gitu kan? Tidak. Dikatakan ketika Tuhan mengatakan pada mereka, pada kita juga, ketika kita ditampar pipi kiri, berikanlah pipi orang lain. Enggak, dikatakan berikanlah pipi kananmu. Kebaikan. Jadi memang itulah prinsipnya Tuhan. Beda dengan prinsip dunia. Dunia, matamu ganti matanya, yang ini gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Tuhan, pipi kirimu kasih lagi pipi kananmu. Ada musuhmu, doakanlah dia. Dan itulah prinsip yang harusnya kita bangga ya sebagai anak-anak Tuhan. Kita dikasih, wah ini role yang sangat luar biasa dari Tuhan. Walaupun jalaninnya berat. Kalau ada yang mengatakan tidak berat, lebih baik buka seminar besar-besar karena kita perlu belajar semua. Ini berat saudara-saudara, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan inilah prinsip yang Tuhan ajarkan. Lalu yang kedua tadi adalah untuk menahan kekuatan musuh. Kenapa ketika kita berbuat baik kita bisa menahan kekuatan musuh? Ketika kita berbuat baik, kita ada di jalannya Tuhan. Apakah musuh bisa masuk ketika kita di jalannya Tuhan? Tidak bisa. Jadi saat kita sedang melakukan perbuatan baik itu, kita sedang menggunakan dua kuasa tersebut saudara-saudara. Yang pertama, kuasa untuk melawan dan kuasa untuk menahan dengan satu perbuatan baik. Lalu kapan kita harus berbuat baik? Setiap saat saudara-saudara. Kenapa?
Karena iblis itu seperti berjalan di sekeliling kita seperti singa yang siap menerkam kita yang lengah. Apa? Menelan kita. Apakah ada yang tahu dia kapan akan menelan kita? Ya, enggak. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Terus melawan dan terus bertahan. Dengan cara apa? Terus melakukan perbuatan yang baik. Dan tentu baiknya sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan baiknya sesuai standar dunia. Baik yang aktif, bukan baik yang pasif. Karena kalau dari dunia, ya baik belum tentu benar. Betul saudara-saudara? Betul. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan yang meneladani itu kepada kita, baiknya adalah baik standarnya Tuhan yang sudah pasti benar. Karena Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Ada satu video, kita nonton sama-sama ya. Multimedia, Ben boleh diputar videonya?
Di dalam video ini kita bisa melihat ada satu kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, dan orang lain ikut melakukan kebaikan, terus seperti itu menularkan untuk mengikuti melakukan perbuatan baik. Nah, kita bayangkan saudara-saudara, kalau semua orang percaya, ya kita coba yang di sini dulu, nggak perlu di Indonesia, yang di sini, yang sekarang ada di sini, masing-masing dari kita melakukan perbuatan baik kepada orang, dan orang itu menularkan, mengikuti, melakukan lagi perbuatan baik, bukankah sama saja kita sedang menjadi saksi Kristus, saudara-saudara? Orang itu bisa melihat adanya Tuhan dalam diri kita. Dan kalau kita melakukan itu secara konsisten, bukankah hasilnya akan luar biasa, saudara-saudara? Nama Tuhan bisa akan disiarkan di mana-mana melalui kita, saudara. Bukan cuma dari hal-hal besar yang kita lakukan, dari setiap hal kecil yang kita lakukan, tidak pernah terlalu kecil di mata Tuhan. Saat kita menolong teman kita memberikan air minum kepada orang-orang, kita menolong, kita menyapa, kita memberkati, membantu, tidak pernah terlalu kecil di mata Tuhan. Bukan hanya berbicara mengenai materi, doa kita kepada saudara-saudara kita, sampaian kita kepada saudara-saudara kita, bahkan saat kita mendengarkan mereka yang membutuhkan untuk didengarkan, itu juga salah satu perbuatan baik yang bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita semua. Coba kita bayangkan kalau kita melakukan hal itu, bukankah sungguh indah, saudara? Walaupun memang ini semua berjalan dengan pengorbanan. Ketika tadi, contoh yang terakhir adalah ketika yang pelayannya mau membersihkan makanan, tapi melihat ada pekerja memberikan air dulu. Pelayan tersebut mengorbankan waktunya untuk beresin yang di situ. Kalau nggak perlu kasih air, tidak perlu berbuat baik, harusnya sudah beres pekerjaannya. Misalkan bisa duduk terlebih dahulu sebelum pekerjaan yang lain. Kalau tadi tidak perlu orang itu membelikan 2 makanan, yang satu diberikan kepada orang lain, orang yang di pinggir jalan itu, tidak perlu dia mengeluarkan uang lebih. Uangnya bisa dipakai untuk yang lain. Selalu ada pengorbanan yang berjalan bersama dengan perbuatan baik. Tapi kalau kita melakukannya dengan konsisten, bukan hanya sekali-sekali, kita percaya ada hasil yang akan Tuhan berikan. Bukan untuk kita, untuk mempermuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau kita melakukan itu, wah, indah sekali ya. Kalau anak-anak akan bangga bisa menyelesaikan apa yang papanya, mamanya tugaskan dengan hasil yang maksimal. Tuhan kita pun akan seperti itu, saudara. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, melaksanakan bagian kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, Tuhan bangga kepada kita, saudara. Kalau saat kita senang orang tua kita bangga kepada kita, apakah tidak terlebih senang ketika Tuhan yang bangga kepada kita, saudara? Ya, kita belajar bersama-sama untuk mau menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Salah satu contohnya dengan melakukan perbuatan baik. Secara aktif kita melawan dan juga menahan serangan iblis dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat yang bersamaan kita sedang melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kita memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik, supaya nama Tuhan disiarkan. Bukankah untuk itu kita hidup, saudara-saudara? Untuk apa lagi kita hidup di dunia ini selain untuk mengabarkan kebenaran, menjadi representatif dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika kita berbuat baik, bukan artinya kita menjadi nice guy, yang kita selalu baik aja ke semua orang gitu. Baiknya adalah standarnya Tuhan. Be a good man. Saat kita menegur saudara kita dengan kasih, itu juga berbuat baik, saudara. Bukan berarti kita harus memberikan yang manis-manis aja berbuat baik, enggak.
ketika kita melakukan semuanya untuk menguntungkan orang lain, dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, saat itulah kita sedang berbuat baik. Be a good man. Dan ini juga nyambung sedikit dengan tema dari retreat kita yang sudah lalu, yaitu upgrade. Untuk kita mau benar-benar bisa menggunakan kuasa, kita perlu dengan sadar mengupgrade diri kita setiap saat. Kalau kita saja tidak mau mengupgrade, kita tidak mau mengevaluasi, tidak mau memperbaiki diri kita terlebih dahulu, kita tidak akan bisa untuk berfungsi dengan maksimal di luar sana, untuk bisa menjadi saksi yang nyata dan juga menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi kita sama-sama renungkan, sama-sama belajar. Ketika Tuhan sudah kasih kita kuasa untuk melawan, untuk menahan kekuatan dari musuh, apalagi yang kita butuhkan untuk melakukan kehendak Tuhan? Jalan, percaya. Karena Tuhan sudah siapkan bahkan mungkin apa yang belum kita pikirkan kita butuh saat itu. Dan untuk melakukan itu semua, kita perlu sadar bahwa akan ada pengorbanan yang perlu kita lakukan. Tapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan, kita lakukan secara konsisten, Tuhan gak tinggal diam, saudara-saudara. Pasti Tuhan yang akan memimpin dan menyertai seperti janjinya Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan itu juga janji berlaku kepada kita. Mari kita terus semangat, upgrade diri kita masing-masing untuk bisa menjadi seperti yang Tuhan mau, menjalankan apa yang Tuhan mau, menggunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kurang semangat. Amin. 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 Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.